semuanya, puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia dan berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami anak-anak-Mu agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga tolong agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita bersuka cita karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita bersuka cita karena ada Tuhan yang melindungi kita dan memberkati kita. Mari kita bersukaria karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita pujikan lagu, mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik semua, dan itu semua dapat kita ketahui melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci Alkitab yang kita miliki, yang kita baca bersama.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Yesus Aiwo. Yesus mengasihi saya.耶稣爱我玩不错，应有圣书告诉我，凡小孩子主牧羊，我虽软弱主强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。耶稣爱我舍性命，将我罪恶洗干净，天上荣门替我开，把他小羊引进来。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。耶稣爱我永不忘，永不离开他小羊，白日遭难他搭救，黑夜睡觉主看守。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。主强壮，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk bertumbuh dalam iman kami, ajari kami untuk jadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran. Menurut adik-adik, apa sih itu kebenaran? Nah, jika pada hari ini saya berkata kepada adik-adik kalau saya pernah mendaki Gunung Sibaya, kira-kira adik-adik percaya atau tidak? Tanpa melihat, tanpa mengetahui kalau saya pernah mendaki Gunung Sibaya. Wah, antara mungkin atau tidak. Bagaimana jika saya berkata kalau pagi tadi saya sudah gosok gigi? Adik-adik tidak melihat saya gosok gigi. Adik-adik percaya tidak? Mungkin yang percaya karena orang-orang pada umumnya gosok gigi di pagi hari pas sudah bangun. Lalu bagaimana jika pada hari ini saya membawa sebuah tas pembungkus? Nah, saya katakan bahwa di dalam tas pembungkus ini terdapat bola. Adik-adik percaya? Percaya? Adik-adik tidak melihat loh isinya. Tidak tahu isinya apa. Hanya saya katakan saja. Bagaimana bisa percaya? Nah, isinya apa? Nah, ketika dibuka kita baru tahu isinya adalah bola ternyata. Lalu bagaimana jika saya mengambil lagi tas pembungkus yang lain yang lebih kecil? Lalu saya minta adik-adik untuk tebak apa isi di dalamnya. Ada yang bisa tahu? Hanya dengan melihat saja saya tebak ya. Lalu bagaimana jika saya bunyikan? Hanya dengan bunyi, ada yang bisa tahu isinya apa? Coba tebak. Isinya apa? Bagaimana jika saya katakan isinya lonceng? Hanya dengan mendengar bunyinya. Kita lihat isinya apa? Isinya adalah mainan kucing. Nah, jadi adik-adik, kita melihat melalui apa yang saya ceritakan tadi, apa sih definisi dari kebenaran? Apa sih sesuatu yang disebut sebagai kebenaran? Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Thomas. Thomas adalah seorang yang tidak mudah percaya kalau dia tidak melihat. Dia tidak akan menganggap sesuatu itu kebenaran kalau dia sendiri belum melihatnya. Nah, suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul.
Nah, saat itu Thomas tidak ada di situ. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Murid-murid begitu takjub melihat Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, tubuhnya tentu saja berbeda dengan tubuh kita yang secara fisik terbatas dengan tempat dan ruang. Nah, Tuhan Yesus bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Ya, nah ketika itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid dan para murid tentu bersuka cita. Nah, di saat itu Thomas tidak ada bersama mereka. Jadi murid-murid memberitahukan kalau Tuhan Yesus telah datang menampakkan diri kepada kita. Lalu Thomas pun tidak mau percaya. Kita lihat apa kata Thomas dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, adik-adik, Thomas berkata, dia tidak akan percaya kalau dia tidak melihat. Wah, adik-adik, bisa tidak adik-adik percaya tanpa melihat? Kira-kira bisa tidak? Percaya Tuhan Yesus walaupun tidak melihat. Nah, adik-adik, Thomas adalah seorang yang perlu bukti. Lalu 8 hari kemudian Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid. Dan di saat itu Thomas bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus pun berkata demikian, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Tuhan Yesus tahu kalau Thomas ragu-ragu terhadapnya. Lalu Tuhan Yesus katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Wah, ketika mendengar hal itu, Thomas tentu sangat malu dan dia tentu sangat takjub. Kenapa? Karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Lalu Thomas menjawab, Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Adik-adik, kita melihat bahwa Thomas berbukti. Lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat tapi percayalah. Berbahagialah setiap kita yang tidak melihat tapi percaya Tuhan Yesus. Kita tidak melihat tapi kita yakin kalau Tuhan Yesus telah bangkit. Dan kita percaya Tuhan Yesus dapat menebus kita, melunaskan dan membayar hutang-hutang dosa kita. Dan Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus dapat membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Berbahagialah setiap kita yang percaya. Jadi adik-adik, apakah adik-adik mau percaya dan yakin akan kebenaran ini Tuhan yang setelah bangkit tanpa melihat? Nah, saya percaya, saya yakin Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Saya percaya dan yakin kalau percaya Tuhan Yesus dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan adik-adik? Jika kita mau percaya, mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati, memberitakan Injil, menjadi saksi, menjadi anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita belajar untuk hal ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami bagaimana pentingnya untuk percaya walaupun tidak melihat. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang mampu hidup seturut kehendak Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang menjadi saksi bagi Kristus dan memberitakan Injil Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi dasar dalam kehidupan kita, menjadi terang bagi setiap jalan kita. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan merayakan hari apa? Ya, betul, minggu depan adalah Mother's Day, hari ibu. Karena itu kita akan membuat prakarya berupa buket bunga dan kita buat lalu kita persembahkan kepada mama kita tercinta. Itu akan menjadi aktivitas minggu ini.
Adik-adik, kita mau jalan beserta Yesus. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita mau bersama Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam setiap kami sehingga kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya, kami mau ingin seperti murid-murid Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah kami, tolonglah kami agar kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 来，我们一起念主祷文，主祷文。我们在天上的父，也能斗之父的名为圣，也父的国降临，也父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，既然赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀、全生父的，直到永远。阿门。Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.